Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faujihan dengan NIM M1G1222059. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok kami, yaitu kelompok ke-14. Langsung saja, saya akan menjelaskan laporan hasil penetration testing aplikasi web dengan nama aplikasi kami di sini yaitu WebLog sederhana menggunakan Flash. Di mana sini kita melakukan tanggal pengujian 24 Juni 2025. Penanggung jawabnya yaitu kami sendiri di kelompok 14 yang terdiri dari Fadil Mursyid, Nurul Kofifa, dan saya sendiri yaitu Nur Faujihan. Tools yang kami gunakan yaitu ada OAuth SP ZAP dengan versi 2.14 yang untuk scanning dan inspeksi trafik HTTP. Yang kedua ada Chrome yang untuk menjalankan localhost. Yang ketiga ada server lokal yang menggunakan Flash app di exam. Tujuan penelitiannya itu melakukan pengujian keamanan terhadap aplikasi web berbasis Flash untuk mengidentifikasi kerentanan potensial dan memberikan rekomendasi mitigasi. Yang kedua ada metodologi. Pengujian kami ini dilakukan dengan menggunakan fitur. Yang pertama ada passive scan yang melakukan observasi lalu lintas HTTP dan HTTPS saat mengakses halaman login dan registrasi. Tujuannya untuk mengidentifikasi header, keamanan, cookie, dan metadata yang dikirim. Yang kedua ada speedering. Speedering ini penelusuran otomatis dilakukan terhadap halaman login dan register untuk memetakan struktur awal aplikasi. Fitur speeder digunakan untuk mengidentifikasi parameter form dan endpoint terkait autentikasi. Yang ketiga ada active scan, di mana active scan ini adalah simulasi serangan dilakukan pada halaman login dan register menggunakan active scan ZAP untuk mengidentifikasi kerentanan umum seperti XSS pada input, CSRF pada form, dan click jacking. Yang keempat ada manual testing yang merupakan pengujian manual difokuskan pada manipulasi input login XSS, pengamatan respon, error, dan modifikasi cookie atau session untuk melihat respon aplikasi terhadap skenario tak lazim. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya kami mendapatkan celah keamanan dari website kami sendiri. Di sini kami menggunakan aplikasi bernama OAuth untuk mencari celah keamanan yang terdapat pada suatu website. Setelah kami men-scanning website kami mendapat tiga celah keamanan pada website ini. Yang pertama itu ada absence of anti-JRF token, content security police, sama missing anti-click jacking header. Ketiga inilah yang akan kami pakai untuk mengetes celah keamanan pada website kami, dan sekaligus kami akan memperbaikinya. Yang selanjutnya ada ringkasan temuan kerentanan. Di sini kami memiliki 3 ringkasan temuan kerentanan. Yang pertama ada absency of anti-CSRF tokens dengan resiko menengah dan lokasi URL endpoint-nya ada register dan login dengan status terdeteksi. Yang kedua, content security police CSP header not set dengan resiko menengah, lokasi URL endpoint semua halaman dengan status terdeteksi. Yang ketiga ada missing anti-click jacking header dengan risiko menengah, lokasi URL endpoint semua halaman dengan status terdeteksi. Di sini saya akan menjelaskan detail temuan bagian saya, yaitu missing anti-click jacking header yang dengan risiko sistem halaman aplikasi bisa dimuat secara tersembunyi dalam situs berbahaya.
penggunaan dapat dikendalikan untuk mengklik elemen yang tampaknya aman, tapi sebenarnya mengeksekusi tindakan berbahaya. Untuk risiko bisnisnya ada 3, yaitu serangan clicking dapat digunakan untuk mencuri kredensial atau memanipulasi transaksi pengguna. Yang kedua, ada reputasi sistem terganggu jika pengguna terasa dirugikan akibat tindakan yang tidak mereka sadari. Yang terakhir, ada meningkatkan risiko tuntutan hukum atau denda jika serangan berdampak pada data sensitif. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan apa itu clicking. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu teknik serangan dalam keamanan data, yaitu clicking. Sebelum masuk ke contohnya atau caranya, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu clickjacking. Clickjacking adalah trik licik yang dimana penyerang menyembunyikan tombol asli di balik tampilan palsu. Jadi ketika kita mengklik sesuatu yang kelihatannya aman seperti tombol play atau like, sebenarnya kita sedang mengklik sesuatu yang berbeda tanpa kita sadari. Misalnya kita pikir kita menekan tombol menonton video, padahal sebenarnya kita mengizinkan akses ke webcam atau menyukai halaman tanpa sadar. File ini biasanya digunakan untuk menguji, coba, atau mendemonstrasikan bagaimana sebuah halaman web bisa disisipkan ke dalam elemen atau iframe yang transparan dan diletakkan di atas tombol atau konten lain. Contohnya, ada situs yang kelihatan lucu atau menarik, tapi sebenarnya di balik tombol yang kita klik itu tersembunyi lapisan tak terlihat dari situs lain, dan ketika kita mengklik tombol itu, kita sebenarnya sedang menyetujui transaksi atau membagikan data pribadi tanpa kita tahu. Baik, di sini kami sudah menyiapkan codingan testing untuk mengecek clickingnya pada sistem kami. Sebelumnya saya akan mempresentasikan atau menjelaskan codingan kami saat belum dan sesudah adanya keamanan untuk clickingnya. Dapat dilihat di sini untuk kode keamanannya belum saya aktifkan, dan langsung saja di sini kita melakukan running dengan Ctrl C, lalu ketikkan flex run, lalu enter. Setelah itu buka clicking test HTML dan klik open with live server, dan maka akan muncul tampilan seperti ini yang merupakan bahwa berhasil dihubungkan, dimana jika muncul tampilan ini bahwa kode keamanan untuk clicking itu belum digunakan atau belum terdeteksi. Jadi di sini akan muncul tampilan seperti ini. Lanjut, di sini saya akan mengaktifkan tampilan untuk setelah digunakan keamanan. Di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu respon header untuk Deni dan untuk non. Respon frame option Deni ini artinya halaman ini tidak boleh ditampilkan oleh frame sama sekali dimanapun. Dan untuk respon header konten seperti police merupakan frame eksternal dimanapun juga melarang situs manapun untuk menampilkan halaman ini dalam frame atau frame. Keduanya digunakan untuk mencegah serangan clicking agar halaman kita tidak bisa dimanipulasi dari situs lain. Di sini saya sudah mengaktifkan kode keamanannya. Langsung saja di sini kita running, Ctrl C, ini kita ketikkan lagi flex run, lalu enter, itu klik dan open with live server. Jika muncul tampilan seperti ini bahwa kode keamanan untuk clicking berhasil dijalankan. Sekian dari saya akan kembalikan ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Mursyid dengan NIM F1G1222017. Di sini saya akan menjelaskan alert pada aplikasi kami yang berbunyi absence of anti-CRF token.
CRF atau Cross-Site From Forgery adalah jenis serangan cyber di mana penyerang memanipulasi pengguna yang sudah terautentikasi untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan pada suatu aplikasi website. Alert ini terjadi pada register dan login page. Resiko sistemnya, 1. Penyerang dapat melakukan authorized action atas nama pengguna yang sudah login. Serangan dapat digunakan untuk mengganti data, mengubah password, atau menghapus akun. Resiko bisnisnya dapat kehilangan kepercayaan pengguna jika akun mereka disalahgunakan, potensi kerugian finansial jika serangan CRF digunakan untuk transaksi sensitif, reputasi bisnis dapat rusak karena dianggap lalai melindungi data pengguna. Buktinya pada aplikasi kami tidak terdapatnya token CRF pada form login maupun register. Permintaan pos diterima oleh server tanpa adanya verifikasi sumber permintaan. Permintaan dapat dikirim dari halaman eksternal menggunakan form HTML. Solusi yang dapat diberikan yaitu mengimplementasikan Flash WTF atau pustaka lainnya yang menyediakan proteksi CRF secara otomatis, dan pastikan from hidden tag digunakan dalam setiap form. Selanjutnya, untuk mengetes apakah website kami betul-betul rentan terhadap CRF, di sini saya sudah menyiapkan satu program untuk mengetes alert tersebut. Di program ini, programnya akan masuk ke halaman register dan langsung mendaftarkan dirinya sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan username-nya bernama anonim3 dan passwordnya 1234. Jika saya sudah menjalankan programnya, maka langsung tertulis akun create for anonim3. Ini berarti akunnya sudah terdaftar pada database. Jika kita cek ulang pada database, programnya betul sudah terdaftar baru-baru ini. Ini membuktikan bahwa website kami itu rentan terhadap CRF. Selanjutnya, untuk mengetes apakah website kami betul-betul rentan terhadap CRF, di sini saya sudah menyiapkan satu program untuk mengetes alert tersebut. Di program ini, programnya akan masuk ke halaman register dan langsung mendaftarkan dirinya sendiri. Di sini saya sudah menyiapkan username-nya bernama anonim3 dan passwordnya 1234. Jika saya sudah menjalankan programnya, maka langsung tertulis akun create for anonim3. Ini berarti akunnya sudah terdaftar pada database. Jika kita cek ulang pada database, programnya betul sudah terdaftar baru-baru ini. Ini membuktikan bahwa website kami itu rentan terhadap CRF.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang solusi untuk mengatasi CSRF. Sesuai yang sudah kita lihat sebelumnya di laporan. Pertama, kita menggunakan kelas WTF dan mendefinisikan formulir dengan flash form. Dengan menggunakan flash form, framework Flash secara otomatis menyediakan fitur keamanan CSRF. Flash form akan membuat token rahasia yang disisipkan ke dalam setiap form. Token ini unik untuk setiap sesi pengguna, sehingga hanya pengguna asli yang dapat mengirimkan token tersebut bersama dengan form. Selanjutnya, kita menggunakan metode validate on submit di bagian row. Metode ini memeriksa apakah form sudah dikirim melalui metode post dan sekaligus memvalidasi semua input, termasuk token CRF. Jika token tidak cocok atau tidak ada, maka permintaan secara otomatis akan ditolak oleh server. Ini menjadi pertahanan penting untuk mencegah pihak luar mengirimkan permintaan palsu. Dan terakhir, kita menyisipkan CRF token ke dalam form HTML. Sini saya menyisipkannya ke dalam form HTML register. Sini juga kita menggunakan form hidden tag untuk tokennya. Tag ini menghasilkan elemen input tersembunyi yang secara otomatis disertakan dalam form. Ketika form dikirim, token ini dikirim kembali ke server dan dicocokkan dengan token yang disimpan dalam sesi pengguna. Jika token tidak cocok, server akan mengenalinya sebagai permintaan berbahaya dan akan menolaknya. Yes. Mari kita uji untuk program tadi. Program yang sudah kita buat untuk mengetes CRF-nya. Seperti yang dilihat, di register tidak muncul create akun. Coba kita cek juga untuk di bagian localhost-nya. Di localhost juga tidak terdaftar akun anonim lagi. Ini mengartikan website kami sudah bisa bertahan dari serangan CRF. Baik, sekian dari saya untuk bagian CRF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklifah Hashim dengan NIM F1G12227. Di sini saya akan menjelaskan salah satu teknik serangan dalam keamanan data, yaitu CSP. Content Security Police atau CSP adalah sebuah fitur keamanan di browser yang berfungsi untuk membatasi sumber daya apa saja yang boleh dimuat dan dijalankan dalam sebuah halaman web. Salah satu tujuan utama dari penerapan CSP adalah untuk mencegah serangan XSS atau Cross-Site Scripting. XSS sendiri adalah serangan di mana penyerang menyisipkan skrip berbahaya ke dalam halaman web yang dilihat oleh pengguna, biasanya untuk mencuri data, cookie, atau melakukan aksi tanpa sepengetahuan pengguna. Dengan CSP, pengembangan dapat menentukan aturan khusus dari mana saja skrip, gambar, CSS, dan konten lainnya boleh diambil. Misalnya, pengembangan bisa mengizinkan hanya skrip yang berasal dari dominan tertentu dan memblokir skrip dari sumber tak dikenal. CSP juga bisa memblokir eksekusi skrip yang ditulis langsung di halaman online script atau pemanggilan
fungsi berbahaya seperti eval. Terus jika halaman web memiliki CSP yang ketat, maka ketika ada upaya penyisipan skrip lewat XSS, browser akan menolak mengeksekusi skrip tersebut karena tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Dengan begitu, risiko XSS bisa dikurangi secara signifikan. Jadi, Content Security Police adalah sebuah mekanisme yang secara langsung berkaitan dengan pencegahan XSS dengan cara mengontrol dan membatasi sumber daya yang boleh berjalan dalam halaman web. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang laporan kami pada bagian 5, yaitu risiko dan rekomendasi umum. Yang pertama itu ada risiko tinggi, jumlah temuan tidak ada, saran umum tidak ada. Terus ada risiko menengah dengan jumlah temuan 3 dan saran umum. Lakukan penerapan mekanisme keamanan standar pada aplikasi web seperti penggunaan CSRF, token untuk form post, penambahan header, content security police, dan X-frame option, serta validasi input untuk mencegah eksploitasi sisi klien. Terus ada risiko rendah dengan jumlah temuan tidak ada dan saran umum juga tidak ada. Terus di bagian 6 itu ada lampiran. Yang pertama itu ada screenshot WebZap dengan tampilan tab alert seperti ini, terus tampilan historis seperti ini. Terus ada log HTTP request dan respon dengan tampilan request seperti ini dan tampilan respon seperti ini. Terus ada bagian lampiran hasil penyelesaian masalah pada website sebelum dan sesudah. Pada bagian absence of anti-CSRF tokens, lampiran sebelumnya seperti ini dan lampiran sesudahnya seperti ini. Terus bagian content security police CSP header not set, sebelum ditambahkan header CSP tampilannya seperti ini, dan sesudah ditambahkan hanya mendaftarkannya sebagai username dari sebuah akun dan bukan sebagai script dengan tampilan seperti ini. Terus sini ada bagian missing anti-click jacking header, sebelum ditambahkan header anti-click jacking tampilan seperti ini. Terus sesudah ditambahkan tampilannya seperti ini. Terus file laporan HTML dari Zap tersimpan terpisah. Selanjutnya ada kesimpulan dari laporan kelompok kami, yaitu aplikasi menunjukkan kerentanan serius di bagian keamanan form dan header HTTP. Ditemukan kelemahan berupa CSRF, clickjacking, dan informasi versi server yang terekspos. Untuk itu, tim developer disarankan untuk implementasi token CSRF, konfigurasi header keamanan standar, mengaktifkan HTTPS dan menambahkan HSTS, dan menyembunyikan informasi server dan menaktifkan debug. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya. Di sini saya akan menjelaskan serangan CSP. Yang pertama itu kita ke register, terus kita kasih masuk username. Ini saya menggunakan script alert, terus kita masuk ke paspor. Untuk paspornya sendiri itu sembarang, terus kita ke regis. Begini tampilannya. Jika belum dipasangkan keamanan, akan muncul pop-up alert seperti ini. Terus oke. Terus kita lanjut ke codingannya. Selanjutnya kita nyalakan keamanan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan fungsi dari keamanan ini. Fungsi dari keamanan ini untuk mengatur kebijakan keamanan konten security public untuk halaman web yang dikirim oleh server ke browser. Terus ini kita Ctrl C, terus enter. Kemudian seperti ini, kita lanjut. Nah, ini kita terakhir, terus kita kasih masuk lagi paspor username tadi, terus paspor. Kita regis. Jika sudah seperti ini, kita pergi ke localhost. Refresh.
Encrypt sudah terdaftar ke database kami, namun hanya terdaftar username saja. Terima kasih.